Asik ya. Keren. Cakep. Halo, kembali lagi sama gua Putra Usa. Hari ini kita bakalan review produk DJI yang kemarin sudah sempat gua unboxing, dan sesuai janji gua kemarin, kita bakalan review full, yaitu DJI Mini 3 Pro Sob. Dan gua nggak sendirian, ada Om Ari Jason, ada Abed. Yes. Hari ini kita bakalan review full, Om ya. Betul. Apa aja nih? Apakah worth it buat dibeli? Secara harganya sebenarnya rada-rada mirip dengan Mavic Air 2 ya. Sekarang lebih murah Air 2. Iya. Tapi memang menurut gua ada beberapa fitur yang tidak ada, mungkin hal yang baru bahkan. Nah, apa aja kita bakalan review di vlog ini. Jadi terus ikutin vlog gua kali ini. Oke teman-teman, kita langsung aja reviewnya dan kita bakalan fokus dulu ke sisi kamera. Dimana si DJI Mini 3 Pro ini memiliki sensor ukuran 1/1.3, yang arti kata sensor ini lebih besar sedikit dibanding setengah inch, tapi lebih kecil dibanding 1 inch ya Om ya. Yang arti kata dibandingkan dengan R2 ini berarti lebih gede, karena R2 itu setengah ya, setengah inch. Dan dia focal length-nya sudah 24 mili sob, yang arti kata dia mampu menangkap gambar lebih wide. 24 mili itu wide banget. Dan ini yang paling gue suka, dia memiliki aperture 1.7. Wow, yang arti kata harusnya dalam kondisi low light nih Om, ini si Mini 3 Pro ini baik. Tapi nanti kita buktikan, kita bakal khusus bahas low light-nya. Nah Om, lalu apa aja nih kelebihan si DJI Mini 3 Pro ini? Bahas soal f1.7 yang good dalam penyerapan cahaya. Dia memiliki dual native ISO, di mana video malam harinya itu low noise dan grainy-nya itu minim. Dan ada lagi yang satu gue suka nih Om. Apa itu? Di 4K 60 fps-nya ini HDR-nya bekerja dengan baik gitu. Di 2,7K juga kan? Di 2,7K juga bagus. Lalu di kondisi senja juga itu bagus banget. Untuk yang arti kata Pro-nya ini sesuai berarti dong? Sesuai banget. Bagi kalian yang emang udah ngerasa pro gitu kan, dan ini siap memenuhi kebutuhan kalian profesional. Iya. Oke. Lalu apa lagi nih fiturnya? Setahu gua ada lagi nih di kamera yang unik Om. Oh iya. Bagi kalian yang kangen sama fitur potretnya DJI, dia udah bisa Jadi terakhir kan kalian kan udah lama kan di Mavic Pro itu kan, dia udah tahun 2017. Nah sekarang di Mini 3 Pro ini kalian bisa ada opsi mode potret bagi kalian suka TikTok, Reel, Short ya. Kalian bisa lakukan di drone ini. Apalagi memang saat ini sosmed itu kayaknya orang fokus banget dalam dunia TikTok, Reels yang mana membutuhkan 9:16 ya kan? Mode potret ya kan. Oh, ini penting banget. Nah, bahas kata pro tadi sob, yang seperti gue bilang tadi, di mana drone ini dulunya ya gue sih jujurnya nganggap dulu ini toys. Seri Mini itu toys lah untuk para pemula ya. Nah, kata pro-nya pada saat Mini 3 Pro kayak sombong banget nih gitu ya kan, kecil-kecil sombong nih. Apakah iya? Dan ternyata DJI nggak main-main soal ini. Kata pro ini sesuai banget. Di mana? Pertama, dia memang bisa mengatur manual exposure, di mana shutter dan ISO-nya bisa kalian setting secara manual. Buat kalian mungkin yang hobi banget buat foto light trail, ini bisa sudah mengambil di kamera ini, di mana nanti kita bisa setting shutter speed yang paling rendah gitu loh. Lalu juga bisa ngatur white balance secara manual, dan filenya ini memang untuk pro, dimana untuk di video dia sudah move Om, atau raw kalau di foto. Yang arti kata filenya ukuran lebih besar. Nah buat kalian yang misalnya hanya kebutuhan sosmed, kalian bisa juga merekam data ini di MP4, H264 dan H265, yang mana filenya tentu lebih kecil tapi tetap kualitasnya tajam. Makanya kenapa dia disebut kata pro? Sebenarnya intinya ada di sini, dimana dia memang dipersiapkan untuk profesional juga, tapi dengan ukuran yang sangat compact sob. Gak cuma sampai di situ aja, masih ada hal yang menarik ditanamkan di DJI Mini 3 Pro ini di sisi kameranya, yaitu dia mampu tilt up hingga 60 derajat. Wow, luar biasa banget. Dan kemarin gua waktu ngetes 60 derajat ini, gua senang banget karena fitur ini bisa dipakai pada saat melakukan mode tracking, pada saat melakukan hyperlapse, itu semua bisa digunakan.
Yang arti kata kalian bisa mengambil momen-momen unik yang tentu sangat susah kalau kita ambil dengan drone biasa atau misalnya dengan kamera darat tentunya. Nah, sekarang dengan tilt up 60 derajatnya ini kalian bisa mendapatkan momen yang bisa dikatakan susah, unik, dan Itu tidak kebanyakan. Propellernya bocor nggak 60 derajat? Enggak, benar-benar tidak. Ya ini kalian bisa lihat karena posisinya itu bolong. kamera itu di depan dia. Itulah kenapa di Iya. sisi sininya diberikan bolong bentuknya. Jadi agak unik seperti ini bentuknya. Ya itu faktor untuk mendukung tilt up hingga 60 derajatnya ini sob. Lalu apa lagi, Om? Lalu untuk slow motionnya, nah dia itu bisa up sampai 120 frame per second di Full HD. Full HD. Full HD. Dan bagaimana hasilnya? Seperti ini. Hey, kita lanjut lagi reviewnya ya. Dimana DJI Mini 3 Pro ini tadi kita udah review mulai dari video potret, lalu HDR siang hari, slow motion. Nah sekarang kita lanjut apa, Om? Kita akan tes di low lightnya. Low lightnya. Jadi dengan dual ISO katanya dia kan reduce noise banget tuh ya kan? F-nya juga 1,7. Sama kita akan tes hyperlapse malamnya. Ya, kita bakalan tes sekarang hyperlapse-nya, lalu hasil fotonya, low speed fotonya juga, bagaimana 48 megapikselnya, apakah memang bagus sekali, tajam sekali. Ya udah, kita langsung terbangkan aja si DJI Mini 3 Pro. Drone DJI Mini 3 Pro yang satu ini benar-benar memberikan kejutan yang luar biasa sekali sob. Seperti yang kalian lihat saat ini, footage-nya ini mentahan masih ya sob, dan hasilnya tajam banget, bening banget. Dari resolusi Full HD hingga 4K-nya tajam banget sob. Sumpah ini melebihi ekspektasi gua. Ini bener mini apa enggak sih? Yang pasti kata Pro yang diberikan benar-benar layak sekali. Apalagi kalau sudah diberikan sentuhan editing, makin aja cakep banget. Hasil fotonya sama baiknya, apalagi di ukuran 48 megapiksel yang makin tajam banget sob. Dan gue penasaran menggunakan fitur hyperlapse-nya pada saat low light, dan hasilnya luar biasa sama baiknya, tajam banget dan smooth sekali. Yang mana menurut gue fitur World Stabilizer di Mini 3 Pro lebih upgrade sehingga pada saat processing hasilnya lebih smooth. Gila Om ya. Gila. Gila sob, sumpah ini benar-benar surprise banget. Dimana yang pertama yang gue rasakan hasil kita shoot malam ini adalah fotonya itu benar-benar tajam banget. Lalu juga light trailnya kalian bisa lihat benar-benar bagus banget. Oke, ini kondisi di sini cahaya itu ya bisa dibilangin tidak terlalu terang banget, tapi hasilnya sangat jernih. Yang lebih kagetnya lagi dalam mode auto. Dalam mode autonya mau foto dan video semua gambarnya tajam banget sob. Seperti kalian sudah lihat, ini asli-asli bener-bener ini mini gitu loh. Ya kan? Ini mini apa bukan sih gitu. Bener-bener di luar dugaan kita. Makna Pro-nya bener-bener pro sekali. Bahkan kalau gue boleh jujur, gue compare sama R2 gue, ini low light-nya jauh lebih baik. Noise-nya aja kalau di R2 itu noise banget. Di sini enggak, dan hasilnya tajam banget.
Ya secara memang sensor lebih gedein ini dikit ya, lebih gedein juga ini, dan f-nya 1,7-nya benar-benar kata gua perfect. Gokil Om ya. Gokil banget. Thank you buat Om Ari nih yang pasti nih. Thank you banget buat Om Ari udah temenin kita hari ini. Jadi buat sesi kamera kita udah tes review dan kita berarti besok lanjut dengan fitur-fitur. Mantap. Gokil. Hey, kita lanjut lagi ya review si DJI Mini 3 Pro. Yang mana ada hal menarik yang diberikan DJI kepada Mini 3 Pro ini yang tidak diberikan kepada seri lainnya, yaitu DJI RC. Ya, DJI RC ini biasanya kalau kalian pengen dapat biasanya harus beli ya DJI RC Pro yang harganya lumayan mahal banget sob. Nah di sini di Mini 3 Pro itu diberikan secara paket untuk yang combo. Kalau kalian beli yang basic nanti hanya akan dapat remote yang biasa. Dan kalau boleh gue menyarankan, kalau kalian beli Mini 3 Pro, belilah yang combo karena selisihnya cuma sekitaran 2 juta tapi fiturnya jauh banget. Karena si RC-nya ini mantap banget sob. Yang pertama, dia sudah memiliki monitor 5,5 inch yang sudah 700 nit dan full HD 30 fps, dan untuk 700 nitnya ini bekerja dengan baik banget. Dimana selama ini kalau preview kan pakai smartphone ya, gue pakai S21 Ultra, yang mana walaupun pakai S21 Ultra nih brightnessnya sudah full, itu kalau siang terik masih gambar samar-samar sob. Nah di DJI RC ini itu 700 nitnya top banget. Trik sekalipun gambar sangat jelas. Buat kalian yang pro terutama kalau mau menentukan exposure, setting-settingan semuanya, kalau misalnya layarnya buram gitu ya, itu kan jadi nggak pasti menentukan exposure-nya. Dengan 700 nit ini gambarnya clear walaupun trik, itu pasti membantu kita buat mendapatkan gambar yang maksimal sob. Berikutnya dia sudah Ocusing 3.0 dan ini gue buktikan kemarin di Sudirman seperti kalian lihat yang low light itu best banget sob. Selama ini gue pakainya kan seri yang masih 2.0, yang mana biasanya di seri Mavic yang lama itu kalau terbang dari Pinisi sana atau daerah Sudirman sana mundur 500 meter itu bisa tembus 500 saja udah hebat dengan kondisi standar ya. Itu sinyal juga udah lemah. Dan DJI RC-nya ini mampu tembus di 500 meter, sinyal masih full. Dan gue yakin masih bisa mundur 1 kiloan kali. Luar biasa tentunya ya, Ocusing 3.0-nya benar-benar maksimal di DJI RC ini. Lalu berikutnya, dia juga memiliki colokan, beberapa colokan yang masih tanda tanya. Di situ ada tulisan host. Port untuk host ini kata DJI adalah masih dalam pengembangan, ada beberapa fitur yang sedang dikembangkan, masih rahasia. Lalu ada juga slot micro SD, ini untuk melakukan screen record. Ya, jadi kalau buat kalian yang pengen previewnya, hasil record kalian atau monitor di DJI RC-nya di screen record, itu bisa di DJI RC ini. Lalu ada colokan untuk Type-C juga untuk mengisi dayanya atau sudah fast charging sob. Selebihnya mungkin fiturnya sama dengan remote lain. Sudah ada tombol custom C1 C2 di bagian belakang, lalu ada untuk zoom in zoom out, lalu untuk tilt up tilt down-nya gimbal, dan tombol record foto video, dan joysticknya juga sudah bisa dibongkar pasang ya. Dan bagaimana build quality-nya? Enak banget, ini bagus banget ya. DJI lah ya, selalu memberikan terbaik terhadap build quality-nya. Berikutnya kita bahas adalah obstacle sensing atau anti tabraknya, di mana Mini 3 Pro ini memiliki 3 sensor, yaitu sensor depan, lalu sensor bagian belakang yang taruhnya ada di depan, nggak di belakang area buntutnya ini gitu ya. Biasanya kalau R2 kan di belakang sini. Lalu juga sensor bagian bawah, yang mana dia sudah memiliki active track juga yang sudah 4.0 sob. Dan untuk apasnya ini itu sudah 4.0 juga, yang berarti lebih upgrade di seri-seri Mavic sebelumnya, seperti itu. Nanti kita bakalan tes bagaimana kemampuan trackingnya. Gua akan coba nge-track mobil nanti. Lalu juga bagaimana sistem apasnya bekerja, atau sistem menghindari objek-objek yang berbahaya. Kalau untuk brake, gue yakin kalian sudah pada tahu ya, dimana kalau brake maka kalau sensor depan ada benda apapun di depan dia bakalan berhenti sekitaran 2 meteran. Lalu kalau ini berarti kalau mundur juga dia nanti akan berhenti sekitaran 2 meteran. Dan kalau sensor bawah berarti kalau kita pegang atau ada objek yang mengganggu di bawah, maka drone-nya kan otomatis naik seperti itu. Nah, bagaimana dengan bypass-nya atau sensor untuk menghindarnya ini?
Kita bakalan tes di sini. Contohnya, gue coba menghindarin objek manusia. Gue akan coba langsung maju mengarahkan ke orang. Maka drone ini biasanya akan memilih naik ke atas atau ke kanan atau ke kiri. Itu dibaca secara komputerisasi seperti itu. Lalu juga gue kemarin ngetes masukin di antara celah-celah pohon. Gue sengajain Mini 3 Pro ini gue arahin ke arah pohon dan dia menghindar secara berlahan ke arah kiri, di mana tangan gue hanya memegang remote maju aja. Ini benar-benar keren banget. Biasanya untuk daun-daun halus itu biasanya agak susah terbaca, tapi di Mini 3 Pro ini terbaca dengan sangat baik. Jadi ya aman lah, terhindar dari kasus crash. Dan untuk obstacle-nya kata gue juara banget, ini rekomen banget. Dan ini bagian upgrade dari bagian sensornya. Oke juga. Hey, kita bakalan bahas yang terakhir, yaitu fitur. Seperti yang gua contohin tadi, di mana dia sudah memiliki fitur hyperlapse, yang mana menurut gua untuk pengaturan warp stabilizer-nya lebih upgrade, yang mana lebih smooth lagi hyperlapse-nya. Tentu hyperlapse ini kan foto ya, dan kondisi drone itu kan terbang dengan berangin misalnya. Biasanya kalau warp stabilizer-nya kurang baik, itu pasti ada jelly-jelly-nya, goyang-goyang gambarnya. Menurut gua, di pengaturan warp stabilizer di Mini 3 Pro lebih baik, sepertinya ada pengupgradean yang mana hasilnya lebih smooth gitu. Lalu ada fitur untuk quick shot yang gue yakin umum lah ya, mulai dari spark sampai ke atas sudah ada juga ya, seperti drone, ada roket, ada orbit, ada boomerang, seperti itu yang menurut gue sudah umum. Tapi ada satu hal, fitur yang menurut gue tidak semua ada. Ini ada di seri-seri DJI terbaru seperti R2S contohnya, yang mana tidak ada juga di R2 gua. Ini fitur tidak ada, yaitu Master Shot. Yang mana di Master Shot ini nanti kalian tinggal menentukan saja POI-nya, targetnya. Contoh di sini gua buat adalah gedung apartemen yang ada di Harapan Indah ini. Lalu setelah gua track, gua tinggal tentukan durasi terbang, mau yang pendek, medium, atau yang high, atau yang panjang. Dan kalau udah langsung record. Nanti drone akan terbang sesuai dengan master plan yang sudah diberikan DJI, lalu akan mengambil beberapa jenis angle shoot dan trick shoot seperti itu. Dan seperti ini contoh hasilnya sob. Yang mana menurut gua master shot ini cukup menarik lah ya untuk beberapa kemudahan dalam menghasilkan sebuah karya yang unik. Dan gua harapkan di master shot berikutnya ada upgrade, mungkin beberapa pilihan, karena di master shot ini untuk di Mini 3 Pro ini baru hanya ada satu tentunya. Dan gue yakin nanti bakalan ada upgrade-nya. Yang terakhir ada pano. Ya, untuk fitur pano ini umum lah, di semua produk DJI sudah ada. Dan bagaimana secara keseluruhan pandangan gue terhadap si Mini 3 Pro ini, dimana ukurannya sangat kecil, portabilitasnya sangat tinggi, berarti terbangnya sangat lama, fiturnya kaya banget, kualitas foto dan videonya tajam, bening, dan benar-benar siap untuk profesional. Gila, ini hal yang mencengangkan, bikin gua kaget. Sumpah ini kaget banget. Gua nggak pernah nyangka, dimana dulu gua anggap ini adalah seri toys yang nggak pernah gua pandang. Kali ini gue jamin kalian bakalan tercengang, dan mungkin ini bakalan jadi drone penjualan tertinggi kali ya di dunia. Pandangan gua ya, pandangan gua. Karena ya itu tadi, ini enak banget. Benar asli enak banget. Oke, mungkin segitu aja review dari gua buat kalian, dan semoga ini bermanfaat untuk bagaimana ketahanan anginnya, jarak terbang realnya, lama baterainya. Gua akan buat di vlog yang berbeda. Sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya. Jadi galau nih, yang mana?